Cuman balik lagi kalau misalnya kita ngomongin fashion itu kan harus nyaman ya. Kalau misalnya nanti gue pada saat pakai nggak nyaman tuh gimana? Apa harus bener-bener terus update? Oke. Sebenarnya kenyamanan perlu, tapi untuk kenyamanan mata orang juga perlu. All crew standby. Lighting standby. Camera roll in 3, 2, 1, action. Welcome my people. I'm Bugs, back to Kim Talks. Welcome my people, back with me Bugs in Kim Talks. Emang gini biasa ya? Begitu. Sepi banget. Udah berapa episode masih sepi aja. Enggak, tapi nada lu langsung tone-nya agak ke bawah ya. Oh ya, dilatih itu suruh kayak gitu. Jadi kalau ngomong tuh harus direndahin. By the way, ini kita kedatangan Dustin Tiffany. Ya, zaman-zaman tos corona gini. Hah? Corona? Zaman-zamannya kan pandemi. Iya, benar. Zaman pandemi pernah kena nggak? Alhamdulillah nggak pernah sama sekali. Gue melewati fase itu dan selalu deg-degan. Karena setiap mau kita ngisi acara selalu di swab dulu. Kalau misalnya positif suruh pulang, walaupun kita udah diundang. Kayak gini, kita swab positif nggak bisa syuting dia balik pulang. Tapi kan ada fase 2 hari 3 hari baru kelihatan positif. 2 hari 3 hari baru kelihatan positif? Enggak, kan instan waktu itu cepat. Bukan yang tes rapid. Enggak, misal gue lagi ngobrol nih. Terus kena hari ini nih, dites masih negatif. Dites, nih, lu mau tahu gak cara ampuh untuk langsung bisa negatif, nggak kena positif? Jangan kasih tau orang. Gue kasih taunya ke lo. Oh iya, gimana caranya? Imbus pakai air kelapa langsung 2 kelapa lu minum airnya. Kelapa putih, kelapa hijau. Kelapa hijau langsung minum, jangan yang tua ya. Langsung negatif. Lo kok bisa jadi dokter WHO gitu tiba-tiba? Gue sempat begitu. Terus? Paginya positif. Gue imbus kelapa sama pikiran lu jangan banyak pikiran pada saat itu. Asik. Jangan banyak pikiran, plong aja. Karena kalau banyak pikiran beban dirasa. Akhirnya ada tekanan yang lebih. Karena kalau misalnya pikiran plong, terus abis minum kelapa 2, malamnya gue negatif. Malamnya negatif? Negatif. Sebelumnya positif? Pagi positif. Salah kali. Bener? Enggak, maksud tesnya salah. Enggak, tesnya salah. Kan diuji langsung sama lab. Enggak. Itulah yang apa dah? Swab. Yang swab hidung kita gitu. Hidung. Enggak dari gigi. Kalau gigi poki yang masuk bukan swab. Taruh ini gue salut banget lu Bang Bugs punya set seperti ini. Tepuk tangan untuk Bang Bugs. Thank you. Tepuk tangan ini buat tim. Berkat lagu Officially Missing You bisa membuat seperti ini sih. Berawal dari situ Green Boys bab ya kan langsung. Sebenarnya dari Green Boy sih. Gue terima kasih banyak sama Green Boy. Salah satunya tokoh yang lo terima kasihkan ke 3 orang lah pasti. 3 orang. Ada Rico, ada Gofar, ada Wancoy. 3-3-nya ini kebetulan temen SMA gue. Terus gue waktu itu diundang ke Green Boys. Akhirnya di situ jalan yang di atas membuat gue sampai kayak sekarang. Nah, itu. Dan lu digadang-gadang dulunya Prince ya. Digadang-gadang tuh sih. Digadang-gadang maksudnya diinfokan. Diinfokan. Bahwasanya lu Prince pada saat itu di sekolahannya. Prince. Prince siapa? Pangeran gitu. Kata siapa? Pangeran tuh gue. Iya, kata siapa? Kata gue barusan. Bener? Bukan, enggak. Karena gue nggak punya apa ya atribut pangeran. Punyanya kalau bisa dilihat-lihat dengan cara pedenya gue menyebutkan bahwa lu Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan gimana? Lu memproklamirkan diri bahwasanya lu adalah gue adalah seseorang biasa yang mencoba untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Nggak hanya cuma jadi pangeran. Ini kayak orang menang award ya. Tiba-tiba ngomong gitu ya. Dan ini set Riders lu sendiri ya? Iya, gue bilang waktu itu sama Kim, sama Rico juga. Rico yang ngebawa gue juga ke sini, sama Kim juga ke sini. Gue bilang kalau nggak ada set gue nggak mau gitu. Padahal tadinya cuma mau di sofa doang gitu. Siapa lo, Bang Max? Akhirnya diturutin sama Kim. Iya, diturutin kayak gini buat kayak gini khusus. Gila, dedikasinya Kim untuk membuat seorang itu menjadi host tuh luar biasa tinggi loh. Berarti pada saat itu ngerasa gak
anjir, gue bisa sindrom dikit nih. Gitu. Enggak. Itu tiba-tiba mendeset. Lo pernah sindrom nggak? Jangan, jangan. Pernah apa enggak? Jangan sampai. Jangan. Tapi pernah nggak? Jangan. Jangan. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak. Gue maksudnya biasa aja, maksudnya ngebaur ke siapa, ngambil teman, ngefilter, enggak juga gitu. Tapi kan awalnya gini nih, kalau misalnya ngomongin seorang Dustin Tiffany waktu awal nih, Nah, lo kan yang gue tahu ya, lo itu adalah seorang pendengar radio. benar? Kemudian lo juga ikut banyak. Belum sembuh ya? Belum nih, apalagi kena AC terpaan yang cukup. Nggak itu pernah ya. dokter. Udah. Dita nggak takut. Dita justru ngerasa membawa kesegaran. Oh. Kadang di saat panas kita hembuskan pakai batuk, dia kerasa dingin. Seakan-akan pengganti semprotan AC gitu. Lo pas malam pertama batuk-batuk gitu nggak? Sudah pasti dong. Udah pasti. Terus Dita gimana? Malam pertama. Malam pertama gua jujur malam pertama, kedua, ketiga kebanyakan. Lo Riko jam 1 malam. Hah? Malam pertama nelpon Riko? Jam bisa sejam, bisa 1,5. Enggak, ngapain malam pertama? Malam pertama tuh sama istri. Nggak tahu Riko. apaan yang diobrolin, pokoknya ada aja obrolannya. Oh, gayanya. Enggak. Riko gayanya gimana nih gitu? Jauh, bukan obrolan tentang pernikahan gua, tapi obrolan tentang situasi sekitar pada saat itu. Bagus tuh, malam pertama ngomongin situasi sekitar. Iya, benar. Situasi sekitar tuh. Nggak, sebelum malam pertama gue mau coba flashback dulu. Waktu dulu begitu lo udah ikut acara-acara, terus lo pakai gelang-gelang itu, cuman udah berkurang. Gue juga udah nggak terlalu banyak ini, Bang Baks. Ini belum terlalu banyak. Enggak, waktu itu banyak gua. Ada Habis ini ada 9. Habis ini bekas garisnya tuh. Bekas gelang awal-awal. terus kenapa berkurang? Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kurang 4. Enggak, dulu yang ini aja ada 10. Dulu nyangkut di sini. Ini 10. Nah, before umroh. Hah? Before umroh. Before umroh. Lo udah umroh. Iya, sebelum umroh gua copot-copotin itu tuh. Kenapa? Kan nggak boleh pakai apapun yang ada di tangan. Emang ya? Gue waktu itu pakai. Wah, baik lagi lah. Ngarang lo ya? Balik. Tapi nggak banyak. Enggak, tapi ada jahit-jahitan gitu enggak? Enggak. Maksudnya Enggak. Oh, gelang apa nih? Berlian emas itu asik. Enggak. Tapi pakai. Wah, Nggak boleh ya? wah. Nggak serius nih. Enggak tanya Ustaz Jojo dah. Ngeri dipertanyakan. Nah, lo kata siapa? Apaan? Lo kata siapa? Kata ininya orang yang nantinya bakal jadi tour guide-nya. sana. Tour guide-nya bilangin lo. Pokoknya copot segala macam bahan yang ada jahitannya. Kan karena ihram aja nggak boleh ada jahitannya sama sekali kan, yang jahit gitu. Ya. Tapi kan baju jahitan. Baju jahitan, cuman nih kayak gini tuh, sambung dengan jahitan gitu. Oh. Nah, kalau gelang nggak boleh? Gelang kan dikhawatirkan daripada ragu atau gimana, mending kita lepas dah gitu biar nggak ragu. Oh, oke. Oke, sekarang ngomongin yang gelang itu, terus balik ke belakang, terus tiba-tiba lo bisa akhirnya masuk ke dunia hiburan atau entertainment. Itu karena usaha lo atau lo percaya sama takdir? Sekedar takdir aja gitu udah? Oh, nah, gue percaya. Yang kedua gue agak percaya karena takdir agak percaya maksudnya? Agak, bukan percaya. Karena bahwasannya gue ngerasa gue ngejalaninya waktu dulu karena gue suka dengerin radio. Hiburan gue adalah nontonin penyiar siaran. Dengerin penyiar. Nontonin. Karena gue datang langsung. Oh, lu datang langsung? Gue datang langsung, gue nonton dia siaran. Gue nonton siaran. Itu hiburan gue. Oh ya? Iya, dulu. Terus? Sering berjalannya waktu, udah biasa aja dan lain-lain. Nggak gimana-gimana. Sampai waktunya ada, diajak gue siaran malah. Di salah satu radio di Jakarta? Salah satu radio di Jakarta waktu itu. Bisa disebutin? Bisa, waktu itu Coki Muslim ngajakin gue. Dan gue siaran, terus bacain komen, bacain tema bahasan di situ. Akhirnya Muslim tertarik buat ngerekrut gue di manajemennya. Coki nggak setuju karena Muslim? Iya. Udah ada waktu itu ya? Udah dah. Enggak, ini gelasnya ngapa ini buat ya, ceper ya? Kita tadinya mau tinggi, cuman kalau tinggi ntar salah persepsi.
agak perhitungan untuk isi air. Karena kan satu ini kan berapa ratus mili kan. Kalau misalnya itu Nah, ini berapa mili? itu paling cuman 100 kali. 100 mili. Kalau lebih kita agak-agak mahal sih. Enggak, apa dibuktikan ya dengan cara botol takaran mili? Nah, kenapa? Apa harus dibuktikan dengan botol takaran mili? Bisa kita buktiin mau. Ada gak? Ada. Boleh deh. Ini mau buktiin bener 100 mili apa enggak? Karena feeling yang kuat berarti lo pada saat ngedeketin cewek punya feeling yang kuat juga. Wah, ada hubungannya, Gus. Tarik. Gimana? Jadi gini, Bang Baks, misalnya Kan gue belum punya nih. biasanya kan mengagumi dari kejauhan, selalu terus seperti itu ya Bang Baks ya. Ya udah. Kadang-kadang dari dekat juga gue kagumin. Kadang ngejauh juga gue kagum. Zoom in, zoom out lah. Zoom in, zoom out. Terus? 1,5 ya kan. Oh ya, zoom in, zoom out nih ya. Gila, gue harus mikir sama. Terus. Nah, kalau misalnya takaran lo benar, berarti feeling apa-apa yang emang lo lagi suka dan lo deketin, dia balik deketin, berarti emang dia lagi suka juga. Bukan karena emang deket karena biasa untuk pertemanan doang, tapi ada maksud. Bantuin gue dong. Gimana? Ulang. Gimana? Gue gak ngerti. Jadi lo kan punya feeling ya. Gue punya feeling, oke. Ini kalau takaran benar nih 100 mili, 100 mili, berarti feeling lo emang benar akurat dan terpercaya. 90% ada benernya lah. Kayak macam lo lagi deketin cewek, ya kan ya. Nah, cewek tersebut kayak rasanya deket sama lo juga. Cuman nggak tahu dia maunya emang cukup pertemanan saja apa emang lebih dari teman. Oke. Kalau feeling lo mengatakan anjir, ini dia cewek deket banget sama gue, terus gue ngerasa ini kayaknya dia ingin dinyatakan pengen bersalah. Nggak, dinyatakan ingin jadi tambatan gue dah. Harusnya kan tindakan nembak atau enggak, mungkin lo ngegantungin gitu. Oh, awalnya harus dari feeling gue dulu bahwa ini cewek suka apa enggak gitu. Kalau hati lo berkata suka, berarti emang sebenarnya dia suka, tapi ya harus lo dulu yang ngungkapin. Kalau gue nggak pakai cara itu, gue lebih pakai cara Rico. Dulu Rico pernah ngasih aksi. Bukan aksi. Pada saat lo WA message dalam bentuk apapun, kabarin gue dong. Kalau dia ngabarin, berarti dia suka. Dari situ mulai. Kalau apa? Kabarin gue dong. Terus dia ngabarin nih. Gue udah di rumah. Berarti ada kecenderungan dia suka. Kok karena respon ya? Respon. Oke. Aktif reaktif. Itu kok kayak mas lagi kayak hasil COVID ya, reaktif reaktif. Kok reaktif reaktif itu kan maksudnya gue beraksi nih, terus reaksinya aksi reaksi maksud. Oke. Iya. Gila, gue dibenerin terus. Gitu. Jadi gini, ini mau nggak kalau ada kemudian nanti aja kita ya. Sekarang aja dah. Bisa 2 jam ntar. Enggak, ada botol itu nggak? Milih-milih. Kalau ada boleh dong. Biasanya buat naker-naker. Soalnya kalau ini bener 100 mili, berarti emang feeling lu ke cewek itu misalnya ada feeling misalnya kayak cewek suka sama gua, berarti emang bener suka sebenarnya. Dan lu harus ambil tindakan selanjutnya yang lebih intens lagi. Berarti lu mau bilang bahwa gue selama ini nggak melakukan satu aksi pada saat ngedeketin cewek? Benar. Tahu dari mana? Tahu dari ini. Dari gelas ini. Tahu dari. Nggak perlu dibuktiin. Karena lu punya feeling ke situ kan. Tadi takarannya ini berapa Bang Bak? Paling 100 mili. Enggak nyampe. Berapa? 50. Serius? Ini 50. Itu berapa mili? 220. Ya 100. 100 ya? Udah. Lock. Kunci ya? Oke. Oke, siap. Boleh dibuktiin? Harus dihabisin kan? Bilang aja lu pengen minum. Enggak. Ini biar kita tahu nih. Ini ada berapa mili? 220 ya? 220 berarti ya harusnya setengahnya ya. Habis. Oke. Setengah kalau gue dikerjain sama bintang tamu. Ini setengahnya ya. Iya. Nah, setengahnya kalau kita tuang udah penuh berarti 100. Iya. Anggaplah segitu ya. Nggak bisa kan, atasnya kan kecil, jadi lo nggak bisa setengah. Jadi terus lah, atasnya kecil segini coba. nih. Iya coba. Segini ya. Iya. Segini apa segini? Segini. Mana? Segini. Segini ya. Segini. Oh. Karena ini yang kecil tuh. Iya, oke, berarti sini ya. Garis satu ini. Garis kedua. Oh, garis kedua ini ya. 100 mili nih. Oke. Kita tuang ya, bener gak?
Enggak, ini belum. Oh, Jauh. Nih 210. gue kan belum selesai. Biasanya itu kita 210. biasanya itu 100 kali 2. Biasanya serius. Wah, pantas. Lu berarti ada keraguan di sini. Bener. Teori yang bagus. Lu berarti ada keraguan dan emang terlalu PD tinggi. Misalnya Kalau PD tinggi gue nggak mungkin gitu dong. Maksudnya gue masuk maju aja dong. Kalau gue PD tinggi. PD tinggi. Karena lu ada feeling ngerasa anjir ini cewek sebenarnya suka sama gua tapi dia nggak mau ngungkapin duluan. Nah mungkin lu pernah ada perasaan seperti itu, cuman lu nggak ngungkapin, mending jangan diungkapin karena itu masih 50-50. Ini buktinya yang tadi feeling lu di 100, ternyata ini masuknya di 200 mili. Berarti setengah dong yang benar dari lu. Setengahnya lagi. Berarti kalau misalnya setengah jangan diungkapin. Jangan diungkapin. Mendingan gimana ya cara siasatinya ya? Mendingan dia duluan deh yang nyamperin lu. Cewek kan biasanya tindakannya nggak sering duluan. Itu kan zaman retro. Kalau zaman sekarang? Zaman era-era sekarang justru kebalikan, banyak yang dari cewek dulu deketin cowok. Oh iya. Ngomong-ngomong gitu, kalau lo sama Dita waktu itu gimana? Kalau gua sama Dita mah posisinya agak balance ya. Karena yang awal pertama dia ngerespon gua karena lewat dari tontonan dia nonton dia storyin gua tuh gara-gara dia storyin duluan karena nge-podcast gua. Kelar nonton abis itu gua bilang terima kasih ya udah nonton gue dia bilang gitu. Iya. Terus akhirnya dia bilang Kak follow back dong, tar lu dah lihat etalase dulu. Bagus nih. Kerannya kuning ya? Iya. Terus gue follow dah. Lo sama Dita apa sama semua cewek lo gitu? Enggak lah, sama Dita doang. Bisa di situ bentar nggak, ntar mau ngobrol dulu deh biar nggak, itu kan masa lalu ya. Iya. Juga jawab jujur aja. Waktu kan menurut gue gini, seorang Dustin itu kan nggak mungkin yang nge-post itu cuman satu orang kan. Seorang Dita kok gitu, mungkin Tapi, pasti ada banyak kan. Gua pas yang terima kasih atas apresiasi, rata-rata gua selalu bilang kayak gitu, nggak cewek nggak cowok semua gua ratain. Ya oke, nggak cewek nggak cowok. Sekarang cowok kita sampingin. Berarti selain Dita, cewek itu lo juga makasih ya gitu. Iya, tapi ada yang kayak gitu, cuman gue yang lebih rekatnya nggak tahu. I got a feeling. Diliatin lo, hati-hati. Dikasih jatah lo malah gitu. Tapi jujur ini buku gimmick. Jangan di situ dulu, ini dulu. Mau dialih-alihin aja. Terus udah nih, lo makasih ya gitu. Ke cewek lain juga dong, makasih ya. Iya dulu. Iya. Terus abis itu berjalan, akhirnya ke Dita nih. Yang ini enggak, itu gimana prosesnya? Prosesnya karena kita nggak tahu ada klik, ada feeling, ada plot twistnya juga dan lain-lain. Gimana ceritanya? Karena wah ini cewek apa boleh didik. Minum dulu deh. Enak kan? Payah gitu ya. Sembuh tuh. Terus tadi pas lo minum kok bisa keluar gini terus masuk lagi sih? Kemana? Itu tadi. Oh, itu ada buka tutup jalur puncak. Terus yang tadi ya? Ya, dari si Dita. Kenapa akhirnya oh nih Dita nih, nggak mungkin kalau langsung klik. Masa dari lo reaksi ke dia terus pas gitu gue langsung klik, nggak mungkin. Karena gue sebelumnya belum pernah pacaran, yang pertama. Belum pernah pacaran sebelum Dan Dita? itu Dita adalah pacar bersama. Nggak mungkin. Beneran? Mentang-mentang ada Dita di sini. Enggak, emang bener. Dita nggak denger kok lagi mainan handphone. Enggak, bener. Tanya dia. Ya kan? Kok nanya dia lu? Dita mana tahu masa lalu? Enggak, kalau gue emang pacar pertama gue dan langsung emang gue seriusin dan emang gue pengen. Dan di umur kepala 3 gue emang ada kepengen gitu. Anjir, gue pengen dah ngerasain pacaran gitu. Pengen ngerasain pacaran. Memaksakan hati gue untuk gue pacaran dah kayaknya. Gue harus berani dah sama cewek. Karena sebelumnya gue nggak berani sama cewek juga. Oh, lo sebelumnya sama cowok berarti? Enggak, buat nongkrong doang dulu. Cuman waktu itu gua nggak tahu
kalau ngomong depan cewek bingung mau ngebahas apa dan gue pasti gagap ngobrol depan cewek. Oke, gini. Ah, Lo udah ketemu Dita nih, udah. ya kan? Proses ketemunya gimana? Proses ketemunya. Proses ketemunya waktu itu ya tanpa disengaja nggak disengaja adalah pertemuan yang emang pada Disengaja. akhirnya diagendakan. Itu bukan nggak disengaja dong, berarti disengaja. Diagendakan. Diagendakan. Terus yang mulai ngajak duluan siapa? Jadi gini, dia kan pernah ngechat kayak gini, pernah nanya tuh, apa ya, manggil Kak masih ya? Manggil Kak. Kak lo, Kak, tempat makan ramen yang enak di Jakarta di mana ya? Wah. Terus Gue respon dengan wow, gue si kuliner tuh ya. Gue tidak tahu tuh. Akhirnya gue tanya temen gue yang emang kuliner banget. Wancoy. Bukan. Wancoy bukan. Ya. Terus atau Mamet waktu itu, Met, tempat kuliner yang enak, tempat ramen yang enak di Jakarta mana? Yang di sini Tin, terus menunya ini. Gue dengan pedenya sosokan. Oh, tempat makan ramen yang enak di sini dong gitu. Padahal gue nggak tahu tuh, karena gue tahu tanya rekomennya dari temen gue. Lo mau memperlihatkan ke Dita ini? Iya, seakan-akan gue tahu nih tuh. Gue Iya. tahu semua jawabannya nih. Gitu ya. Iya. Terus. Lo kasih tahu nih ramennya di tempat X nih. Oh iya, nah, wah kebetulan hari apa ya waktu itu ya, hari Kamis apa pengen kesana makan gitu. Wah, dalam hati gua, aduh hari itu gua lagi lengang lagi ya. Apa kebetulan gua nih. ajak aja dia. Ya udah, gimana kalau kita makan bareng ramen? Gila, tapi Dita caranya hebat loh. Itu pancingan kelas tinggi loh itu. Kak, tahu tempat ramen yang enak nggak? Terus habis itu apa tadi bilang? Iya. Aku hari ini kayaknya pengen makan hari ini gitu. Enggak nanti hari Kamis. Iya misalnya mau makan hari Kamis. Iya. Mau makan hari Kamis nih. Itu kan pancingan ya. Nggak mungkin. Ngapain ngasih tahu? Iya kan? Hebat juga ya Dita. Wah, jelas. Akhirnya lo makan umpan itu terus lo ambil umpannya. Iya, strike di situ. Terus habis itu jam berapa? Hari apa tuh? Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis. Hari Kamis benar. Jam Jam asli siang, sore. siang. Jam 2. Jam 2. Begitu hari Kamisnya Iya. ketemu Jam 2. jam 2. Datang jam 3. Datang jam 3. Itu kenapa? Lu nanya nggak? Apa jangan-jangan udah dipantau dari Nggak. jauh gitu? Dia Iya nggak ya? Iya nggak gitu? Dia agak telat ya. Dia agak telat kesiangan karena Ya. dapat shift kerja malam. Oke. Jadi akhirnya Telat. agak kesiangan telat gitu. Pas ya udah nggak apa-apa, akhirnya kita makan tuh berdua, makan di situ. Dan dia canggung. Nah, lo kan belum tahu tuh. Iya. Belum tahu. Selain belum tahu kita, belum tahu makanannya juga. Yes. Gimana taunya bahwa itu adalah yang spesial? Lo ngomong ke waiternya atau waitressnya? Langsung gua tunjuk menunya. Ini. So tahu banget. Oh, tapi udah nanya sebelumnya temen lo. Iya. Ininya di mana? Apanya? Di mana? Oh, Serokia. GI. Berarti ekstrim. Apanya? Mesen yang ekstrim. Oh, gua enggak. Pakai telur. Ya, gua pakai telur. Yang ini apa? Yang kuahnya dia yang agak ada putih-putih, agak putih apa namanya? Yang ayam, yang ekstrim Ya. Pokoknya yang agak putih yang apa namanya? dari kaldu ayam. Bukan karamel, bukan apa namanya? Bukan karamel, kaldu ayam, broth dari ini, broth chicken. Apa sih? Putih apaan? Ya ada yang kalau susu yang ada gurih-gurihnya. Apa tuh? Ada gurih-gurih, micin. Apaan? Yang kuahnya kayak ayam pop warnanya. Iya ayam. Ya ayam itu dia. Kaldu ayam. Iya benar. Jadi dia dimasak. Kalau yang ekstrim itu dimasak lama, terus kaldunya itu nyampur sama air, terus itunya jadi kayak ingredient intinya dari si Oh iya ramen. gitu ya. Oke, terus lo bilang ini yang paling enak, kita harus pesen ini. Terus, Iya benar. Akhirnya dia ikut juga pesen itu. pakai telur. Terus? Akhirnya. Dari situ? Telur 1 dibelah 2. Oke, lo kan udah nikah ya? Ya udah. Istri lo juga cantik. Gue tuh belum dapet. Nah ini Bak, lo kan padahal dari Paras udah modal. Masya Allah. Outfit Gen Z. Enggak tuh, Gen Z. Lo jangan Gen Z. Oke, gini nih.
Kenapa dengan penampilan lu sekarang ini Air Jordan nggak diikat sepatunya? Karena gue kan ada dua ini nih, ada dua cara yang diikat sama nggak diikat. Gue lebih suka yang nggak diikat dengan cara gue ngelihatnya ya. Nah, cewek ngerasa janggal di situ. Oh ya? Iya. Kalau gua dari kacamata wanita ya, dia agak janggal. Karena kenapa? Karena kayak kerasa lu orangnya yang terlalu apa-apa terburu-buru. Terburu-buru ini dari sepatu lebih baik ikat. Jadi biar kelihatan ada rapinya juga. Kalau jam oke lah. Kalau jam ini udah modal banget laki biar kelihatan rapih. Dan Gelang? Oke, baju ketat nge-gym ya ini. Ini bukan ketat, serius. Ini bukan ketat, lihat nggak ketat. Terus. Celana pinggang karet apa yang biasa ini? Biasa. Oh, yang biasa. Yang biasa. Ini celana masih oke lah. Tinggal ente main di atas, Bang Baks. Outer sering banget, jarang banget gue liat lu pakai outer. Nggak pernah malah. Nah itu, coba dah memberanikan diri untuk tampil update gitu. Oke. Update. Ini kan masih yang iOS lama nih. Update ke iOS 18 kan. Oke. Ini kan masih iOS 14 nih. Masih mandek nih. Belum di-download nih. Coba di iOS 18. Cuman balik lagi kalau misalnya kita ngomongin fashion itu kan harus harus nyaman ya. Kalau misalnya nanti gue pada saat pakai nggak nyaman tuh gimana? Apa harus bener-bener terus update? Oke. Sebenarnya kenyamanan perlu, tapi untuk kenyamanan mata orang juga perlu. Oke. Jadi orang nggak nyaman ya? Iya. Gue bilang, Gue kan ngomong gitu sekarang. gue bilang orang gak nyaman atau gimana? Itu kan opini ente sendiri, Bang Baks, ya kan? Kan kalau gue denger dari lo, sekarang ini gue minta masukan dari lo mengenai baju kan. Berarti lo bilang dari kacamata orang gak nyaman. Pos oblong putih, terus luarnya jaket Dilan. Jaket Dilan. Iya. Oke. Kerah coklat sama emblem Amerika terbalik. Di mana belinya? Itu ada jaket Dilan, Bang. Di search langsung ketemu pasti. Oke. Dalamannya t-shirt putih, jaket Dilan, bawaan. Nah, celananya udah ini. Karena ini sepatu tinggal ikat. Ya nanti aja ya. Iya, nanti aja. Terus. Nah, seperti itu. Coba. Itu pasti dapat. Sekarang kan lagi rame apa-apa ke Blok M. Mainnya jangan di literasi, belakang Blok M Square tuh yang deretan jajan. Yang banyak jajanan viral itu. Jajanan rame. Hah? Banyak jajanan rame. Rame. Jajanan rame, jajanan. Jajanan rame itu apa sih? Jajanan rame itu apa? Yang banyak dikunjungin orang, rame. Iya. Oh, rame. Lu ngapain tambahin H sih? Iya, rame. Oke, kalau jajanan begini luas. Darah gua. Nembus ya. Jadi rame gitu ya. Nah, ketika ada cewek yang ngelirik lu di kiri kanan segala macam, lu jangan ambil langsung ini apa namanya agresif, lebih agresif. Lu lebih santai, lebih kalem. Oke. Di situ. Siapa tahu misalnya di situ ada yang dimana cewek intens banget ngeliat lu situ, berarti ada radiasi nih ke lu di situ. Kalau di tempat umum ya. Waktu itu lo sama Dita berarti lo juga maju duluan ya. Pada saat lo Dita ngajakin dulu, terus pas gitu lo juga akhirnya jalan. Setelah itu tuh maju duluan. Karena lo udah tahu si Dita suka. Dita suka lebih ke diajak jalannya dulu dah. Oke. Diajak jalannya mau, terus ini mau, oke. Berarti wah ada sukanya juga nih sama gue nih. Prinsip gue gitu. Oh cewek udah diajak suka, besoknya next. Kalau diajak mau. Jalan lagi mau. Berarti ada radar ke kita. Kalau lu Bang Baks, ada gak cewek yang pernah gitu juga ke lu? Ada. Siapa ya? Siapa lagi? Ada. Enggak, jangan mengaku nih. Siapa? Enggak ada. Enggak, siapa? Ya enggak siapa juga. Inisial, depan sama belakang tengah. L. LL. Lu cerita lu dah. Belum. LL. Mantan gue dulu. Oh, Lulu. Apaan? Lulu bukan LL. Inisial kan LL.
Depannya L, belakangnya L. L. Lah, Nggak ada. abis L siapa? Abis LL. Enggak, abis L. Abis. Oh, nama pertama abis L. E. Abis Semuanya L sebutnya. Enggak, ini biar Y. ya. Leila. Ada lah. Ya. Terus? L-E-Y. Enggak, orang jadi ngegantung nonton. Enggak. L-E. Nggak, pokoknya sama dia. Sama dia tuh mirip sama lu. Maksudnya gue di apa namanya, kita awalnya tuh DM-an. Bukan DM-an, dulu belum ada DM, BBM. Oh, BBM. BBM. Ping. Iya. Terus dari situ dia ngajak ketemu. Gue waktu itu lagi nge-gym di salah satu apa namanya, tempat di Senopati. Sampai sekarang konsisten kan? Apa tuh? Gue lebih biar sehat. Enggak menunjukkan. Enggak. Badan sterak. Enggak, biasa aja. Coba lihat perut dikit. Gila, semuanya lu buka. Dari situ akhirnya gue berani tuh. Cuman kalau misalnya si cewek ini nggak menunjukkan duluan, Iya. gue bukan tipikal yang akhirnya berani. Karena anjir cuek nih cewek, berarti kayak ngerasa lu agak ngedown dikit, ngerasa ngedown dalam artian kayaknya dia nggak suka sama gua gitu ya. Dulu gue ngedown, cuman kesini sininya gue bodo amat. Maksudnya nggak suka, ya udah gue apa namanya, cari lagi. Oke, dari LA itu ya. Dari sebelum LA. Sebelum pas LA. kuliah lah. Oh, kuliah tapi udah banyak inceran dong. Kuliah gue pacaran cuma sekali. Oh, ada. Gue pacaran tuh awal SMP. Yang 8 tahun itu ya. 8 tahun. 2,5 tahun. Oh, lama, itu lumayan. Itu pun juga kayak gue sering buat acara sama teman-teman gue. Terus akhirnya dia adalah junior gue. Ketua OSIS. Kenapa harus ketua OSIS? Bukan. Karang Taruna. Dari situ dia kita jalan bareng nih. Setelah jalan bareng akhirnya deket pacaran. Oke. Dari situ gue mikir pokoknya kalau misalnya nggak ada tanda-tanda, gue nggak mau buang waktu. Wah, kandas. Prinsip. Berseberangan. Mangu. Nurut. Hah? Mangut. 420. Oh, 420. Kenapa? Lagu Mangu. Oh iya. Salah paham. Salah paham. Oh iya, salah. Bukan salah paham. Perbedaan paham. Oh, perbedaan paham. Dari situ. Oke. Nah, terus sekarang kalau tadi kan mengenai outfit ya. Kalau misalnya lo ngeliat muka gue, menurut lo cewek gimana? Udah mumpuni. Kenapa lo bisa bilang mumpuni? Yang satu, udah pasti tipe lo cewek-cewek di bar kan? Oh, enggak. Kenapa lo mengasumsikan gitu? Gue jarang ke bar. Enggak, soalnya gue ngeliat muka lo muka pesta banget kan? Ada tuh. Ada ya? Stereotipnya muka pesta, dia muka... Ada muka pesta, dia kayaknya kerasa sumringah terus gitu. Lalu juga sumringah terus? Berarti lo muka pesta dong? Beda sumringahnya di mana? Kalau gue kan di gigs musik, emang suka konseran. Sumringah situ masih masuk. Kalau memang karena dari outfit lo yang emang benar-benar ketika kejamanan dan emang yang kayak gini masuk ke bar masuk banget. Yang meja table paling yang meja bar, meja publik lah, yang siapapun bisa di situ. Biasanya kan ada reservasi, ada enggak? Oh, maksudnya bukan sofa? Bukan, yang depan ininya, depan apa yang nuangin? Teko. Yang nuangin siapa? Bartender. Depan bartender. Nah, lu cocok di situ bang, Bax. Gue jarang lagi ke bar. Seringnya coffee shop. Gue suka kayak cafe, terus dengerin live music. Yang sales mobil sering. Hah? Sales mobil. Sales mobil apa lagi? Yang kemarin yang lu sering moto sama mobil apa tuh? Apa? Wilung apa nih? Wilung. Gak dibalik tuh. Apa? Pokoknya sering banget gue Bang Bak akhir ini kenapa sering banget nongkrongnya di sales ya? Gue tahu di situ kalau servis mobil kopi gratis, udah pasti. Terus tempatnya nyaman buat nungguin. Kopi gratis teman-teman. Apakah satu ngarep di situ juga? Atau kedua karena nyaman ber-AC gitu tempatnya? Enggak. Gue lebih mungkin ini kali ya, faktor gue umur juga udah lumayan. Tapi nggak ketahuan. Gue tebak ya. Gue boleh tebak gak? Boleh. 35.
Dikit. Dikit. Atas bawah. Bawah. Enggak lah. Kau udah pada tahu juga. Oh, kepala dikit tapi. Enggak. Oh, dampak. Karena outfit lo. Berarti nggak ada masalah dong outfitnya. Outfitnya nggak ada masalah. Oh, tinggal diperbaharui sama yang tinggal si di-upgrade Dilan. aja. Nah, di-upgrade. Oke. Nah. Sama diikat sepatunya. Gue pengen sekali-kali pakai outer. Oke. Ya itu si Dilan itu kan. Mending nantinya di mix and match lah. Gue pengen nih saran. Di Reels lu ngupload yang ganti penampilan, ganti Wah, penampilan. itu OOTD. Iya, itu. Yang aku bilang. Belakangnya kaca. Iya. Terus Belakangnya harus kaca. kaca yang segaris. Terus lampu-lampu gini sama tanaman. Udah gitu aja. Background belakang. Tiba-tiba Boxer. nggak tahu nanti Boxer. mau dieditin sama siapa. Pokoknya ganti gitu. Dari yang boxer, itu responnya pasti banyak. Kalau ada cewek yang responnya damen, love. Damen. Iya, Damen apa sih? DAMN. Ada yang komen gitu, langsung respon. Apa sih damen? Damn. DAMN. Love itu langsung respon. Oke. Nah, berarti ada kekaguman. Anjir, Bugs beda nih ya. No, Berarti yang salah apaan? Bukan Outfit. reelsnya, outfit. Udah. Oke. Gua bukan ngkoreksi Bang Bugs dalam segi outfit ya, tapi dari segi orang yang melihat. Oke. Ingin melihat Bang Bugs beda di penampilan outfit. Berarti lo mau mencoba ngasih gue saran untuk Iya. point of view dari orang gitu ya. Yes. Untuk Oke. Ntar gue coba ikutin pakai outer. Coba ya, gua tunggu. Berarti ini kan seminggu kemudian dah. Boleh. Tapi harus yang langsung gitu, langsung ganti gitu. Yang dari celana, kaos, langsung outer. Tuh tiga step. Oh, nggak perlu telanjang kan? Nggak perlu. Oke. Nggak perlu boxer kan? Iya. Oke. Dari misalnya full gini, terus yang berubah celana, atasnya belum berubah, baju berubah, outer berubah. Udah, orang suruh ngeliat. Oke, kita edit nanti ya. Gue pengen lihat responnya. Dan pakai lagu Official Missing You. Cocok tuh. Ya, ntar kita lihat reaksi orang. Ya maksudnya kan itu lagunya slow ya. Ganti kan cuman gini. Biasanya kan kalau OOTD itu yang lagunya yang beatnya cepet kan. Kalau official kan gini sih nggak cocok dengan lagu. Soalnya lagu itu udah dikuat di lo. Oke. Ya gue coba ya. Kuat di lo identitas sama nanti bikin reels kayak gitu. Oke. Berarti lo tunggu gue di sosial media. Ntar gue first dah. Apa first? Komen pertama. Asik. First. Tapi lo tuh ya, yang gue kagum dari lo tuh, lo orangnya tetap humble walaupun udah di sini. Karena waktu kayak awal ketemu juga, lo kayak nggak memperlihatkan bahwa lo tuh emang udah di sini gitu. Nggak Star syndrome. Nggak harus gitu-gitu. Soalnya kan, maksudnya kerjaan kita di tempat gini-gini juga. Nantinya akan simbiosis mutualisme. Misalnya kita sama-sama saling butuh. Nantinya akan seperti itu. Gue akan tahu alur-alur gituan gitu. Oke. Berarti lo kasih gue waktu seminggu ya? Gue kasih waktu seminggu. Lo upload di Reels ya. Kita nungguin banget nih untuk lo OOTD yang beda dari Bang Bugs ini. Ya, boleh. Nah sekarang mumpung Dita di sini, gue boleh nanya sama Dita nggak? Nanya apa tuh? Hah? Harus difilter dulu ya? Gak bisa. Nggak, gue pengen nanya kalau misalnya ada cewek yang nge-DM gue di mata cewek tuh gue ngebalasnya harus kayak gimana gitu. Oh, Gue pengen tahu dari point of view-nya seorang Dita. Tahu dah. Dita, kamu. Apa? Kayak misalnya gue nih, terus ada cewek yang DM nih. Biar gue juga nggak cheesy, biar nggak norak. Cara balas itu gimana? Menurut gue balasnya singkat aja sih. Jadi kayak nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu bertele-tele. Jadi kalau dia nanya langsung aja jawab gitu. Langsung jawab. Jadi kita kayak cool gitu tapi tetap misterius gitu. Jadi si ceweknya tuh kepancing tuh nanya apa lagi ya. Oh. Bukan gua lagi, pantesan nggak dapet ya. Gue tuh kalau misalnya di DM
Udah kayak apalagi misalnya gue suka nih. Iya. Udah overexcited jadinya kayak apa namanya? Jawab yang nggak perlu dijawab juga. Gue cerita juga. Saya udah kabur dari naik. Makasih loh. Oh, tips. Ini mah ngirim gift lewat gambar. Gambarnya Leonardo DiCaprio megang kopi sambil Enggak juga. buat apa itu? Ngirim gift gitu ya kan? Terus berarti waktu itu si Dustin sama lo pertama itu singkat aja cuman yang gue tahu nih di sini gitu. Kalau aku tipe kalau emang suka apa penasaran sama itu cowok, aku langsung terabas gitu. Aku langsung nanya. Kayak aku nanya ke Dustin kan kayak ramen yang enak di mana ya gitu. Maksudnya langsung nanya gitu ke Dustin. Cuma kalau aku nggak tertarik sama cowok kayak ya apa singkat aja gitu. Gitu. Jadi cukup kalau gue mungkin akan jawab di sesuatu yang dengan cara yang beda. Gue akan ngasih tahu di misalnya Serokia gitu. Serokia di sini di sini tempatnya di ini untuk malah gue yang mengarahkan. Itu salah ya? Biarin ceweknya aja ya? Salah sih sebenarnya. Pantas gue nggak dapet dapet. Iya. Berarti gue harus berguru sama lo juga. Ya ntar bisa privat bukan? Hah? Prepare? Privat. Oh privat? Iya boleh. Habis ini ya? 10 menit ceban. Boleh. Nah sekarang kalau Dita lagi nih, kalau misalnya itu kan pada saat awal ya, pada saat berikutnya untuk ngobrol yang nyambung dan enak gimana? Mengalir aja sih sebenarnya kalau yang penting kalau cowok biar nggak lari dan cewek ilfil jangan terlalu show off sih kayak ceritain kerjaan, karir, circle yang jaksel itu menurut aku kayak itu tuh bikin cewek gampang ilfil gitu loh. Jadi kayak kita humble aja gitu ngomongin yang ngalir aja. Dan itu semua ada di Dustin. Benar. Gila. Baru pertama kali pacaran tapi udah menguasai semuanya. Enggak, karena gue akan ready to rumble. Ready to visi misi itu. Siap untuk visi misi yang akan ditanya dan gue akan jawab itu. Halo, kayak gini aja pusing. Gimana ntar nggak ada wanita ya kan ya? Ya Gimana? langsung gini, kayak gitu. Lo harus ready sama visi misi. Harus misi. Kalau punya visi kita harus misi. Iya benar. Kalau misalnya punya visi harus misi. Ya kan? Benar, kita harus maksudnya izin lo atau segala macam suatu penghormatan ke orang kan kalau udah misi gini. Oke. Gitu. Itu kan dari sudut pandang Dita tadi. Kalau dari sudut pandang lo sendiri sebagai cowok yang udah bisa mendapatkan seorang cewek yang cantik gitu ya, Yes. istri lo saat ini, gimana? Apa bener yang Dita bilang? Jawab simple, ngalir aja, nggak perlu bertele-tele. Dari lo gimana? Gua to the point karena gua baru ketemu 3 kali itu gua ditembak. Hah? 3 kali? 3 kali doang ketemu. Seminggu sekali, minggu ketiga gua tembak itu. Dan lo harus berani itu Bang Bas. Sekarang si LL mau deketin lo harus gitu. Ella udah mantan. Sekarang masih Sekarang nggak sama ada. single. Masih single? Dah. Kalau menurut gua reels dulu dah. Oke, Reels dulu. Kalau Reels nggak dapet, ajak gue ya. Kemana gitu? Pokoknya sama Dita ke lingkungan lo, nanti lo kenalin gue gitu. Pokoknya boleh kalau kayak gitu. Intinya reels lo upload ada yang DM atau enggak OMG itu udah pasti gacuan. Emang udah pasti kan nggak bisa disimpulin gitu, Tin. Ya, Pasti. Ntar gue kegeeran. Kegeeran lo bang. Kegeeran lo bang. tester. Tester lagi. Boleh tuh coba-coba. Cek dulu di bio dia single is happy gak gitu gak. Kalau dia bionya single is happy itu lo bisa deketin karena gampang. Nggak ada sama siapa-siapa itu. Tapi kan nggak selalu, maksudnya banyak cewek yang gue lihat juga ya, nggak tanpa perlu ada embel-embel single is happy juga emang dia single dan lagi cari. Nah itu lo harus ada feeling kayak gitu. Dia kalau berani komen kayak gitu berarti dia memang lagi nggak ada pasangan siapa-siapa. Oke. Nah baru kan ini. Oke. Gue harus gombal nggak? Wah nggak usah. Bang Opi kumis lo. Udah bilang gitu. Apa? Bang Opi kumis. Opi kumis. Nggak perlu gombal. Nggak perlu. Jadi apa adanya aja ngalir gitu. Iya. Gimana caranya biar obrolan itu nggak ngebosenin? Kayak gini lebih masuk gak gitu. Maksudnya?
Nggak, kita ngobrol nih, lo ngobrol sama Dita nih. Iya. Si Dita ternyata responnya sampai akhir lo ngedapetin itu kan ada satu obrolan yang kedua belah pihak nih menarik nih. Iya. Nah, lo ada tips and trick nggak? Ngobrolin kerjaan tadi Dita bilang jangan ngobrolin Nggak, kerjaan. nih. Nah, dari lo sendiri. Karena kita di Jakarta, bahasnya yang pertama kemacetan. Udah pasti. Ini nggak bener. Kok menarik? Menarik. Itu menarik. Karena estimasi perjalanan, misalnya cewek yang nanti lo pengen deketin, sampai datang ke suatu tempat yang emang berdua doang ada lo dan dia, itu berapa jam? Itu perlu. Kenapa sih sekarang macet? Apakah mereka nggak terlalu mikirin estimasi ya gitu? Hah? Itu satu. Oh, maksud lo karena dengan jarak yang jauh dan waktu yang panjang dia mau ketemu tuh udah pengorbanan. Dan lu kasih masukan, nih begini caranya kalau mau spare waktu buat ketemu orang. Oh, lebih nasihatin. Ketemu jam 10. Heeh. Misalnya ada feeling lu di maps cuman sejam, misalnya lu jalan jam 8, jam 9 datang. Misalnya ketemu jam 10, rata-rata jam 8 harus dia estimasi jalan. kan biasanya ada orang di jam 9. Gini. Let's say rumah Bintaro nih. Kita mau ke Sudirman. Yes. Itu sekitar 1,5 jam. Yes. Berarti jam 10 berangkatnya harus 8:30. Harus setengah 9. Terus? Lu minta di jam 8. Oh, maksudnya jalannya jam 8. Jadi jam 8. Setengah jam sebelum. Meskipun Maps menjawab 1,5 jam. Oke. Karena itu istilahnya lebih menghargai waktu, lebih istilahnya lo ada apa namanya, ada ambisi untuk ketemu juga. Oh, berarti lo juga sekaligus ngasih tahu dia bahwa lo orangnya memperhitungkan waktu ya. Oke. Pakai mobil berapa jam, pakai motor berapa jam itu perlu juga. Iya. Dan lo lewat mana? Karena itu lo harus hitungin berapa kali lewatin lampu merah di situ. Lampu merah kan hitungnya bisa 1-2 menit nunggu. Benar. Misalnya lo lewat Rawasari kan bisa 1-2 lampu merah. Jadi ngambil waktunya itu nanti akan ngulur waktu juga kan. Di kemacetan lampu merah itu bisa 1-2 menit, habis 4 menit. Jadi istilahnya lo nanti lantas. Nah, kayak gini jadi bahasan kan. Oh iya ya. Iya, tanpa lu sadari. Itu baru cuman Baru kemacetan ya? Selain kemacetan apa? Parfum. Deket banget dari kemacetan parfum. Gak ada apa dulu gitu. Oke, parfum. Jadi gue ngomong, Jakarta macet banget ya. Gue butuh ini gini-gini. Parfum lo apa? Kok nyambung? Enggak. Ya, nah kan abis kemacetan gitu ya. Iya benar-benar ya. Nah, gue kan abis di jalan ya. Jadi kan agak-agak aromanya kan beda-beda nih ya. Gue cocok pakai parfum apa ya yang wanginya emang kayak kelihatan laki banget gitu, dan itu jadi bahasa, jadi masukan juga. Oke. Karena kan lu di jalan kena polusi dari sana sini. Aromanya beda-beda jadinya. Oke, berarti dari yang tadi menyarankan sekarang lebih masuk ke point of view-nya si cewek mengenai kita. Yes. Oke. Nah, obrolan itu kalau gue yang udah-udah ya. Kenapa nggak nanya kayak nonton film, lagu kesukaan, Ya, buku favorit? template. Ya kan? Basi jadi. Tapi kan emang itu maksudnya dari situ kita bisa ngomong, suka nonton ya. Kapan yuk kita nonton? Oh, itu syahar. Hah? Ntar. Oh, belum. Pertemuan pertama nggak boleh? Belum. Oh iya, pertemuan. Gue saranin sih pertemuan pertama ntar aja dulu kalau nonton. Karena lagi sesinya rata-rata film horor terus. Bagus dong. Kalau horor kan maksudnya lo bisa menilai dia tertarik apa enggak nih kalau misalnya nonton film horor nih. Si cewek nih gitu. Nah, berarti ada kecenderungan suka tuh. Antara tertarik apa lu pengen pelecehan di situ? Astaga. Jangan, kan gue bilang. Kan gue diem. Si ceweknya yang gitu. Ada niatan kan di otak. Enggak. Gue tipikal yang lebih baik menjaga kesucian sebelum gue menikah. Wah. Gitu sih. Ini poin bagus nih. Cuaca musim. Kadang sekarang lu ngerasain nggak di rumah lu sekarang anak orang-orang banyak yang demam, pilek dan lain-lain. Lu ngerasa gitu gak? Itu jadi bahasan juga. Cuaca. Okay. Nah, saran gue nih, lu sering yang pertama ini deh, gue udah bawain buat lu vitamin buat lu. Buat sehari-hari lu.
Karena buat ngejaga imun badan setiap hari itu perlu dah. Nah tapi Tin, ada cewek yang kalau misalnya digituin, menurut dia nih, lo over lo. Ada loh, maksudnya gue gak butuh yang terlalu over kayak gitu. Menurut gini lebas, menurut gue yang ini nggak over loh. Ini gue karena gue juga pakai nih. Sekarang gue bawa. Jadi di gue 30.000, biarlah lu 20.000 aja. Gitu. Lo tawarin. Ini harga 30.000. Biar dulu 20.000 aja. Kenapa tiba-tiba jualan? Dari 30.000 20.000 dapat tuh. Kalau kayak sales. Intinya kalau ya sebenarnya tindakan yang itu bisa step kedua yang untuk ngasih vitamin dan lain-lain, ya kan. Dan yang ketiga untuk itu apa ya? Baru tuh boleh ngajak nonton, entah ngajak finding dinner. Fine dining. Baru tuh pertemuan yang berikutnya ya? Iya, ya pertama untuk ngobrol-ngobrol basic aja gitu. Yang sekedar obrolannya bukan hobi, bukan nanyain status bukan kerjaan. template. Iya, langsung nanya ke kemacetan, parfum, sama satu lagi yang tadi gue bilang apa, Bang Bas? Apa? Oh ya cuaca. Oke, dari pertama apa tadi? Kemacetan. Kemacetan, parfum, dan cuaca. Yes. Kalau misalnya ngomongin parfum sama cuaca, gue boleh nggak masuk nih dikit produk skincare? Boleh banget. Menjadi istimewa, membuat kita semakin bernilai. Kim, real man choice. Boleh. Tapi terus skincare apa yang lu pengen apa yang pengen lu bilang ke yang pengen lu ucap ke cewek itu? Gue lebih gini sih. Waktu dulu tuh gue nggak pernah yang namanya bukan skincarean. Gue nggak terlalu aware sama badan gue sendiri sama kulit ya. Terus gue coba untuk kalau body wash semua orang pasti pakai. Yes. Gue mulai pakai yang namanya facial wash. Wes. Jujur kalau waktu dulu gue cuma air doang. Lu cuma air aja udah. Terus setelah gue coba banyak aktivitas di luar, baru gue pakai yang namanya sunscreen. Oke. Dari sunscreen itu jadi facial wash, sunscreen, baru gue pakai serum kalau malam. Oke. Di situ. Nah, cewek suka nggak kayak gitu? Cewek juga suka. Cewek, nah sekarang mindsetnya emang laki-laki males untuk skincarean. Tapi pada saat sekarang mereka tersadar semua bahwa skincare itu bukan untuk cerahin kulit atau gimana. Yang penting laki itu kelihatan bersih. Lo pakai? Pakai gua. Lo pakai apa? Pakai Man Body Wash dari Kim. Serius di rumah. Serius yang warna putih gel itu. Ini bening. Ini yang Iya ini. Wanginya suka? Wanginya suka karena wanginya itu dia nggak terlalu lebay. Menurut gua wanginya nggak terlalu tajam. Dia wanginya wangi netral. Menurut gua setelah habis mandi wangi netral nih. Nih gua pakai. Masih. Wih. Pakai punya Facial wash? facial pakai nih. Facial wash pakai? Facial wash pakai? Sunscreen tadi gua. Facial wash. Facial wash dulu. Pakai juga. Abis itu mau jalan sunscreenan. Tapi sunscreen itu fun fact-nya adalah fun fact ya. Faktanya adalah ternyata kalau lo beraktivitas yang nggak di luar pun itu harus dipakai katanya. Oh nah ini. Gue baru tahu dan gue coba. Wah kalau ini gue baru tahu. Iya, karena kayak selain melindungi dari matahari, itu katanya juga kalau misalnya Sinar AC segala itu juga sinar juga itu bisa ngelindungin dari situ. Dan gue baru tahu. Kadang kan kulit kalau kena kelamaan AC juga kan kering. Kering, betul. Ada yang ngangkat telepon gitu ya? Hah? Oh kering. Mampus gue. Ya. Nah kalau ngomongin body wash tadi, menurut lo parfum dari body wash dari Kim ada aromanya nggak? Ada aromanya. Yang tadi natural itu. Nah, ada aromanya yang gue suka nggak terlalu nyengat, jadi enak. Intinya netral, jadi badan orang itu
misalnya yang aromanya agak tajam ketutup tuh, Iya. ya kan? Iya. Karena wanginya netral ini ya akhirnya orang itu terlihat ya biasa-biasa aja. Iya. Sebenarnya dia pakai pemain body wash tapi terlihat biasa-biasa karena orang itu pakai dengan dengan nyaman. Iya. Ya enggak orang kan yang terlalu aromanya nyengat banget buat produk juga kan agak ngeganggu ya. Iya, Kalau ini iya, kan iya, netral, iya. jadi enak wanginya. Ya, gua notisnya adalah kalau misalnya gue pakai parfum dengan aroma body wash yang terlalu nyengat, Iya. dia akan bentrok. Agak bentrok. Kalau ini enggak sih. Enggak kan? Iya, jadi masih aman tuh ya. Masih bisa banget dipakai body wash-nya, terus habis itu parfum juga enggak akan bentrok, Nggak akan bentrok. dari segi penciuman. Penciuman. Gitu. Keren. Lo tapi udah serum juga udah kan? Sekarang pakai yang Kegunaannya tahu kan? Sini nih. Hitam-hitam gitu. Flek-flek hitam. Iya, atau putih kalau misalnya udah menua, itu bisa mencegah itu. Nah, kerutan-kerutan di bawah mata sama di dahi juga bisa diolesin tuh. Pakai serum. Nah, itu gue baru tahu. Ya. Emang iya? Mm-mm. Oke. Makanya gue belum ada kerutan kali ya. Mana? Oh iya. Itu kali ya Bang Baks ya. Apaan kali ya? Itu kali pengaruhnya ya. Enggak, kalau gue lebih ke air wudhu. Alhamdulillah. Gue balik sana. Oke, sekarang kita udah ngomongin yang tadi. Gue mau balik lagi mengenai pada saat kita mendekati seorang cewek nih. Kalau menurut lo, Yes. nganterin cewek pulang di pertemuan pertama, oke nggak? Nah, ini Yes gua- or no? yes or no, maybe. Nggak ada maybe. Yes or no maybe. Jawaban aman. Karena kenapa ya? Karena gua tanpa disadari, karena baru mendekati cewek pertama kali dan baru jalan pertama kali. Dulu Dita. Oh, gua- Dita. Gua nggak anterin. Lo nganterin? Pulang masing-masing dan Ih, jahat banget. gue nggak tahu konsep harus PDKT itu emang harus nganterin, bingung gitu. Oke, kita tanya dulu Ah. ke Dita. Tak, waktu awal ketemu lo berharapnya dianterin apa enggak? Dianterin. Dianterin loh. Iya, Walaupun pertemuan pertama. benar. Dan temen-temen gue pada seperti itu jawabannya, reaksinya. Kok gampang tuh? Reaksinya kayak lo anterin nggak anterin? Gila lu nggak dianterin, gila lu nggak dianterin. Emang kenapa sih orang konsep kalau pacaran, kalau PDKT itu anterin, jadi berarti lo ada effort ke dia. Oh gitu, gue nggak tahu gitu. Ya gue waktu itu udah pulang masing-masing. Gitu. Usaha tuh. Ada tuh usahanya. Lebih kayak Jakarta macet. Makanya gue nggak tahu karena gue itu saking ngapain ya gue ya bingung ya takut ya gue ya gitu. Akhirnya udah pulang masing-masing gitu. Gue nggak tahu. Akhirnya next baru gue anterin tuh. Yang pertemuan kedua. Baru. Karena itu saran dari temen gue pada kalau gue disaranin mungkin gue masih menjalani konsep yang sama. Berarti lo sadar kalau misalnya waktu yang awal itu lo salah. Ya. Iya. Nah terus setelah pertemuan ketiga lo tembak, pada saat lo jalanin itu tuh lo berapa lama sih dari mulai lo nembak sampai nikah? Dari nembak ketiga 2 tahun. Oh lama dong. Lama. Sempat ada berantem-berantemnya pasti. Ada pasti cecok dan lain-lain. Terus lo nikah nih. Setelah nikah, lo kan bisa dibilang nikah muda lah ya. Lumayan. Mudah. Awal-awal nikah pertama kali gimana sih? Pertama kali Kan lo udah cerita tuh yang malam pertama lo malah telepon sih. Kok aneh banget sih. Iya. Malam pertama tuh lo nikmatin, lo nelpon. Aneh tuh pada saat itu kan. Yang kedua yang nikah ya. Malam pertamanya gimana sih? Malam pertamanya dulu masih di rumah mertua. Kedengeran dong. Ya gua tutupin pakai Spotify yang agak gede suaranya. Nggak lo tutup pakai bantal tuh. Sekap itu disekap itu. Sekap. Terus dari situ? Di pertama di rumah mertua. Terus? Ya kalau dari situ ya awal nikah ya kita kayak bukan kaget ya. Ngapain nih awal-awal ya? Yang pasti Ngapain nih maksud lo? Awal pertama nikah, malam pertama ngapain nih? Itu juga. kalau malam pertama kan udah tahu pasti ya. Mau air. Mau ke air.
metik apa? Iya, panen jagung. Panen jagung. Terus Nah kalau next pas iniannya ya paling tiba-tiba kita berbenah rumah gitu. Hah? Berbenah rumah. Itu kalau misalnya ada rezeki. Apa? Kalau ada rezeki bebenah rumah. Kalau misalnya nggak ada, masa pembahasan langsung bebenah rumah? Maksudnya Mana kalau pertama abis ini bedah duren bedah rumah. Kayak banget. pokoknya yang gue jalanin itu beres-beres rumah besok aja. Beres-beres rumah. Iya, Malam pertama terus beres-beres rumah. besokannya nextnya beres rumah. Terus dia akhirnya masak juga. Bisa masak nggak Dita? Dia bisa masak. Dia sebenarnya kalau untuk belajar masak itu rata-rata dari sosial media atau dari YouTube. gedor pintu ya kan. Apaan gedor pintu? Maksudnya? Belajar langsung ke tetangga. Ini bunyinya bang. Tok tok. Iya. Oh, TikTok astaga. Mampus. Iya. Oh, ngomongin. Gue baru kepikiran ngomongin TikTok nih. Yes. Tadi kan kita udah cerita mengenai produk. Hmm. Di Kim ini itu ada paket baju Green Boys sama produk Kim Oke. di e-commerce itu, dan salah satunya adalah si Tok Tok di TikTok dengan diskon 10%. Oh, diskon 10%. Iya. Dari harga. Bervariasi, harus dilihat dulu ya. Oh iya. Pokoknya Karena kalau satu-satu gitu gue nggak terlalu. yang bacaan tulisan itu ya. Iya, ada Mr. Undefeated, Mr. Anne sama Mr. Number. Iya, yang bawahnya ada bacaan Kim kecil itu Kim ya. kecil. Lu udah punya? Ada. Udah, gue juga punya. Punya ya. Punya. Karena dia di yang gedor pintu itu ya. Gedor pintu di TikTok. Iya. Nah itu ada tuh. Kadang malah selain diskon 10% itu masih ada diskon. Masih ada nggak sih diskon 35%? Itu ya. Masih ada diskon 35%. Udah 10%. Diskon lagi di 35%. Iya, jadi di waktu-waktu tertentu selain yang 10% itu ada waktu khusus itu diskonnya 35%. Uset. Jadi harus dinyalain yang namanya notifikasinya biar tahu. Itu lumayan. Nah itu ada baju sama Grand Boss juga ya. Kita masih punya, ada size-nya ada dari S, ada S, M, L, XL? Sampai XL ada 4. Dari size apa? Oh, XXL, double XL habis. Habis malah udah. Iya kan? Emang karena sekarang outfit itu emang suka yang gede-gede, beda sama gue kan. Kalau gue kan yang sedang saja. Kiper nih. Outfit kiper, jersey kiper gini-gini. Oh, dengan panjang. Dengan panjang. Gue mau nanti deh setelah ini kita ngomongin yang masalah timnas. Lo kan doyan banget timnas tuh. Iya benar. Iya kan? Tapi kalau kita ngomongin timnas panjang banget. Beda banget kan. Gue pengen ngomongin yang kemarin kita menang habis itu kalah. Tapi di luar aja. Ya. Untuk sekarang kita tutup di Kim Talks-nya. Gue mau makasih banget lo untuk datang, Dita juga untuk datang. Sama-sama, Bak. Kita doain mudah-mudahan lo sama Dita segera dikasih momongan. Amin. Dikasih karir yang baik. Amin. Naik terus. Amin. Dan lo langgeng sampai dengan maut memisahkan. Amin. Dan juga doa gue kepada lo semoga dapat tambatan hati. Dan tambatan hatinya langsung fokus ke lo, bukan ke orang lain. Serta lo udah gak nakal-nakal lagi ke seluruh wanita yang dulu pernah diidam-idamin sama lo, Bang Bak. Dan ada salah satunya ya adalah janji lo ke gue adalah OOTD. Upload Reels OOTD sebanyak 3 kali step dengan backsoundnya Officially Wishing You. Oke. Seminggu ya. Kalau gue gak bisa edit, tolongin ya. Ntar sama editor kita. Okay guys, thank you for watching Kim Talks. Ben Bucks out. Thank you. Gue puyeng gue. Apa enggak? Fokus ke lo, bukan ke orang lain. Serta lo udah gak nakal-nakal lagi ke seluruh wanita yang lo pernah diidam-idamin sama lo, Bang Bak. Dan salah satunya ya adalah janji lu ke gua adalah upload Reels OOTD sebanyak 3 kali step dengan backsoundnya Officially Wishing You. Oke.